Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Stino Amanda, NIM 25171032, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, kali ini saya akan menjawab soalan UTS dari MK Pengantar Administrasi Publik. Mengapa pelayanan publik terasa lebih lambat dibandingkan swasta? Fenomena ini terjadi secara alamiah karena adanya perbedaan mendasar antara administrasi publik dan administrasi privat. Publik berorientasi pada pelayanan publik atau public service dan keadilan sosial. Tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan melayani seluruh lapisan masyarakat sesuai aturan hukum. Prosedur dibuat ketat untuk mencegah korupsi dan memastikan keadilan, sehingga otomatis memakan waktu. Sedangkan privat berorientasi pada laba atau profit. Bank swasta berlomba memberikan pelayanan cepat agar nasabah betah dan uang mereka terus bergulir untuk keuntungan perusahaan. Sifat hukum dan birokrasi. Instansi pemerintah terikat ketat pada prinsip legalitas atau hukum dan peraturan. Setiap langkah harus ada dasar hukumnya. Swasta lebih fleksibel dan inovatif karena hanya terikat pada aturan, perusahaan, dan pasar. Akuntabilitas. Publik bertanggung jawab kepada masyarakat dan hukum. Privat bertanggung jawab kepada pemegang saham. Kesimpulan, jadi, kelambatan itu bukan semata-mata karena malas, tapi karena sistem publik didesain untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua orang, bukan untuk kecapan semata. Strategi NPM dan risikonya. Jika pemerintah mengadopsi New Public Management atau NPM, strategi yang bisa ditiru dari bank swasta adalah orientasi pada pelanggan atau customer orientation, memperlakukan warga seperti klien yang harus dilayani dengan ramah dan cepat. Efisiensi dan efektivitas, memotong birokrasi yang berbelit, menggunakan teknologi dan standar waktu pelayanan yang jelas atau SOP yang cepat. Desentralisasi, memberikan wewenang lebih kepada petugas di lapangan agar tidak perlu menunggu persetujuan atasan yang rumit. Budaya kerja korporat, disiplin waktu, penampilan rapi, dan respon cepat. Resiko bagi masyarakat pesisir kurang mampu. Jika terlalu ekstrim, menerapkan NPM yang mirip swasta ada risiko. 1. Komersialisasi. Pelayanan menjadi berbayar mahal agar efisien, padahal warga pesisir ekonomi terbatas. 2. Digital DVD. Jika pelayanan dipaksa serba online atau aplikasi seperti mobile banking, warga yang kurang pendidikan atau sinyal buruk di pulau terpencil justru semakin kesulitan mengakses layanan. Hilangnya nilai kemanusiaan. Pelayanan menjadi dingin dan hanya melihat target angka, bukan melihat kondisi sosial masyarakat yang sulit. Evolusi posisi warga negara OPA PS NPS. Perbedaan pandangan. Era Old Public Administration atau OPA, birokrasi memandang warga negara sebagai subjek atau bawahan. Pola hubungan adalah atasan-bawahan. Birokrasi bersifat kaku, hierarkis, dan warga harus menuruti peraturan tanpa banyak tawar-menawar. Warga harus datang, mengantri, dan menunggu giliran dilayani. Era Neo Public Service atau NPS. Birokrasi memandang warga negara sebagai mitra atau pemilik, karena negara adalah milik rakyat. Pola hubungan adalah pelayanan. Prinsipnya, government serve, not serve. Pemerintah melayani bukan mengemudi. Pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan mengatur masyarakat seenaknya. Contoh konkret di Kepri. Penerapan mal pelayanan publik atau sistem satu pintu. Di Tanjung Pinang atau Batam, di sini pemerintah tidak lagi membuat warga berkeliling dari gedung ke gedung, melainkan pemerintah mendatangkan semua layanan di satu tempat yang nyaman demi kemudahan warga. Ini
Bukti pemerintah posisinya sebagai pelayan, bukan bos besar. Analisis patologi birokrasi. Diagnosis penyakit birokrasi. Berdasarkan kasus Pak Hasan, terdapat minimal 2 penyakit birokrasi. 1. Patologi kaku atau rigidity. Birokrasi terlalu kaku dan dogmatis. Meskipun Pak Hasan sudah datang jauh-jauh, berkas ditolak hanya karena kurang satu stempel tanpa ada toleransi atau solusi alternatif. Mereka memegang aturan mati-mati tanpa melihat konteks kesulitan rakyat di kepulauan. 2. Patologi ketidakberdayaan atau impotens. Terlihat ketika pejabat berwenang pergi dinas luar, tidak ada satupun staf atau pelaksanaan harian atau PLH yang berani mengambil keputusan atau tanda tangan. Ini menunjukkan mentalitas takut salah, takut bertanggung jawab, dan hilangnya inisiatif di tubuh birokrasi. 3. Patologi jauh atau remote control. Pusat pelayanan terlalu jauh dari akses masyarakat, tidak memikirkan geografis kepulauan. Rekomendasi inovasi. Sebagai analis, saya merekomendasikan 1. Layanan keliling atau kapal pelayanan. Mengingat wilayah kepulauan atau pemerintahan harus aktif menjemput bola. Gunakan kapal dinas yang terjadwal rutin ke pulau-pulau kecil untuk mengurus perizinan di lokasi. 2. Digitalisasi dan e-voice. Mengurus izin cukup lewat HP atau pos pelayanan terpandu di desa. Tidak perlu datang ke kabupaten. 3. Delegasi. Wewenang yang jelas. Atasan wajib memberikan kuasa penuh kepada PLH atau staf dinas luar, sehingga pelayanan tidak mati suri. Berikan keberanian mengambil keputusan untuk kepentingan publik. 4. Sistem online atau lewat desa. Kepala desa diberi wewenang validasi data agar warga tidak perlu bolak-balik hanya untuk stempel. Kepimpinan The Ghost Governance. Penerapan POAS untuk masalah sampah laut. Sebagai camat, saya akan menerapkan POAS dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Perencanaan. Mengumpulkan semua elemen. Membuat program gerakan bersih pantai, menentukan titik lokasi penumpukan sampah dan jadwal pengangkutan, mengajak perusahaan perkebunan atau pelabuhan swasta untuk menyumbang dana atau alat berat. Pengorganisasian. Membentuk tim satgas yang anggotanya gabungan dari staf kelurahan, tokoh masyarakat, dan relawan. Membagi tugas. Jelas siapa yang bersihkan pantai, siapa yang angkut, siapa yang edukasi warga. Pelaksanaan dan penggerakan. Melaksanakan kegiatan gotong royong rutin, memastikan armada pengangkutan sampah berjalan. Swasta membantu biaya operasional, masyarakat membantu tenaga, pemerintah memfasilitasi izin dan koordinasi. Pengawasan. Mengevaluasi setiap bulan apakah sampah berkurang, apakah ada warga yang masih buang sampah sembarangan, memberikan reward bagi kelurahan bersih, dan sanksi bagi pelanggar. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang cocok adalah kepemimpinan partisipatif atau demokratis dan transformasional. Alasan. Masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan perintah atau otoriter. Warga harus sadar diri. Gaya partisipatif membuat warga merasa dilibatkan dan dihargai, sehingga timbul rasa memiliki atau sense of belonging terhadap kebersihan lingkungannya. Pemimpin harus menjadi contoh terlebih dahulu atau teladan. Turun tangan, langsung membersihkan bersama warga, bukan hanya menyuruh dari balik meja.